airport, tahu-taunya di tas itu ada namanya narkoba. Orang Australia kan, bahkan sampai kedutaan Australia datang nih, mau apa? Tidak ada yang namanya harga. Hai para subscriber aku, apa kabar kalian semuanya, sayang-sayang aku? Semoga kalian baik-baik aja ya kan? Kakak-kakak, adik-adik, abang-abang semuanya ya kan? Bang beli bakso dong bang. Oke, semoga malam ini kan tidurnya bobo-bobonya pada cantik-cantik ya kan, ganteng-ganteng, bobonya mau dapat mimpi-mimpi indah kan. Kali ini gue mau angkat Q&A lagi karena ini gue udah janji juga, udah agak lama ya kan. Kali ini tema yang gue angkat menarik banget, semuanya pasti menarik. Gue akan mengangkat tema yang menarik-menarik, oke? Tapi sebelum gue menjawab pertanyaan ini, selamat datang para Mael subscribers, selamat bergabung buat kalian semuanya. Kalaupun kalian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian pengen tanya sama aku ya kan, kalian boleh yang namanya DM aku di Intan Kurkowski. Pasti nanti aku jawab kan, gratis nggak pakai bayar kan, tapi syaratnya agak-agak tunggu, soalnya kan aku kan emak-emak anak dua, jadi banyak kerjaan yang mesti aku lakukan kan. Oke, langsung aja pertanyaannya dari seseorang. Dia ngomong gini sama aku, ya kan, siap-siap dengerin itu yang namanya gue ngomong. Ini agak-agak kriminal nih omongan dia kan. Oke, by the way kak, halo, aku mau cerita, aku pernah kenal sama bule baik banget, sering kasih duit walaupun jumlahnya nggak banyak. Kenalnya langsung ini ya, bukan lewat online, kenalnya nggak lewat online. Oke. Kebetulan aku pernah lihat paspor dia, terus iseng lah aku searching namanya di Google. Astaga, beritanya tentang penangkapan orang itu, dia kasus clone ilegal kartu ATM gitu beberapa tahun yang lalu, ngeri ya kan? Terus tapi setelah tahu berita itu aku masih biasa aja. Nggak enak, masa nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ngilang katanya. Terus kayak 1 bulan selanjutnya, 2 bulan selanjutnya udah aku ngilang aja, kabur. Nggak salah kan ya, kan aku menyelamatkan diri. Tapi kalau aksinya dia kepergok pas di Indonesia, terus bawa nama aku karena pernah terima duit dari dia, matilah aku ini. Soalnya pada saat itu kayak kepikiran banget, bener gak sih sama yang aku lakuin ke dia, ngilang gak pakai aba-aba. Tapi di sisi lain aku juga ada pikiran dia latar belakang kasus kayak gitu di negaranya. Terus dia baik banget ke aku, jangan-jangan ada kepentingan lain makanya baik-baikin aku. Ini pertanyaan menurut gue menarik banget. Dan buat subscriber gue ini, kamu memang bener-bener smart, kamu pintar. Aku setuju banget apa yang kamu lakukan. Karena kenapa? Karena bukannya kita ini jahat ya sama seseorang yang punya masa lalu kriminal, bukan. Kalau seseorang pernah punya yang namanya masa lalu kriminal, dia pun bisa berubah ya. Preman aja bisa jadi orang baik. Tapi sebagai manusia normal, kita yang tidak pernah masuk ke penjara atau jail, itu membuat kita tidak sesuatu yang tidak biasa gitu, agak mengerikan gitu kan. Nah, jadi kamu menghilang itu menurut aku itu baik banget, itu bener banget, itu bagus banget. Dia suka ngirim duit, jadi kamu takut gitu kan. Terus jangan-jangan ada niatnya dia mau memperalat kamu demi kepentingannya dia ya kan. Itu bener banget. Karena kenapa? Kamu pernah kan nonton kasus-kasus di mana perempuan-perempuan Indonesia dinikahin sama cowok-cowok asing hanya untuk status supaya mereka bisa datang ke negara kita. Ujung-ujungnya apa? Pertama kali dibeliin baju, dibeliin ini, dibeliin itu, ya kan? Tahu-taunya, tolong ya beb, nanti kita ketemu di Hong Kong, saya ada meeting di Hong Kong, saya pergi duluan, nanti kamu inian ya. Mereka kan begitu kan, nanti kamu datang, nyusul aku ya, aku penerbangan pertama kita ketemu, nanti aku jemput kamu di bandara, misalnya dia bilang kayak gitu kan. Ujung-ujungnya si perempuan itu ditangkep kan di airport, tahu-taunya di tas itu ada namanya narkoba. Siapa sih cewek itu yang hukuman mati orang Indonesia tidak ada ampun kan, walaupun dia tidak terbukti
mengkonsumsi narkoba, tidak terbukti. Cuman polisi tidak mau tahu. Kan lu yang menjalin hubungan. Salahnya lu kenapa lu nggak cek? Salahnya lu kenapa lu percaya? Walaupun dia tidak pernah menjamah itu narkoba, tidak ada ampun. Apalagi di tangannya Jokowi saat ini. Orang Australia kan kepolisian Australia, bahkan sampai kedutaan Australia datang minta ampun sama Indonesia kan. Ada dua ini dia kan terpidana matinya, dia minta dituker katanya. Ya udah lu jangan kasih hukuman mati sama warga gua, kita tuker. Di negara gua Australia ada dua tawanan juga, boleh nggak kita tukeran katanya. Tapi Jokowi ngomong apa? Tidak ada yang namanya harga mati. Semua tidak bisa tawar-menawar. Karena Jokowi beralasan apa? Dengan 1 gram sabu-sabu yang dimasukkan ke Indonesia, ini sudah bisa merusak 20 anak-anak bangsa. Jadi lebih baik gue kehilangan 2 warga negara gue di Australia dihukum mati, ketimbang banyak nanti para pemuda-pemuda penerus bangsa ini yang terkontaminasi oleh narkoba. Makanya Jokowi sempat dimusuhin. Makanya sempat orang-orang Australia itu kan di media sosial dia bilang, jangan datang ke Bali. Karena kan banyak bule yang datang ke Bali itu adalah bule-bule dari Australia. Mereka sampai yang bikin hashtag di mana no Indonesia, no Bali, jangan mau. Mereka marah. Tanpa mereka berpikir gitu loh. Ya bener sih, dengan misalnya 10 gram ini sabu-sabu bisa dipakai 10 orang. 10 orang anak-anak teenager ya, masih remaja-remaja. Akhirnya mereka suka, mereka ketagihan. Akhirnya mereka mengkonsumsi. Dengan tidak punya uang mereka mencuri. Akhirnya mereka melakukan kriminal, ketagihan soalnya. Iya kan? Akhirnya mereka membawa temennya yang lain dari 10, ini enak lo, cobain yuk bareng-bareng, jadi 20 ini mencoba lagi ke teman yang lain, jadi ribuan. Panjang gue kalau soal narkoba, gue benci banget sama nama narkoba ya. Bener, jangan-jangan ada udang di balik batu, dia baik-baikin kamu untuk mengambil hati kamu, ujung-ujungnya kamu akan diperalat sama dia. Oke, karena kenapa? Karena ini sangat-sangat berbahaya. Jangan sampai ada kasus-kasus perempuan Indonesia yang dibego-begoin, dinikahin, tapi hanya untuk menjadi gembong narkoba internasional. Gitu loh. Sebentar aku baca lagi. Wait. Nah, apalagi dia itu paspornya kamu cek, dia punya penangkapan klonet ilegal kartu ATM. Dia bisa membobol yang namanya itu ya kan, dia bisa bikin ATM orang, ngambil duit orang kan, tapi dia kasih ke kamu. Buat apa uang haram kayak begitu? Tapi misalnya di sana ada orang nangis kan, uangnya kecuri kan. Karena dia sudah, artinya ini orang-orang gila nih dia nih, pengen cepet dapat duit tapi dengan cara kriminalitas ya kan. Alah, buat apa bule-bule kayak begitu? Jangan mau sama bule kayak begitu. Karena kita nggak ada jaminan loh. Karena kenapa? Karena ini bisa menjadi bumerang buat kamu sendiri. Iya kan? Kita main di tempat sampah, kita akan bau sampah. Kita nongkrong yang namanya di tukang di tukang parfum, kita jadi ikutan wangi. Sekarang kita tinggal pilih mau bau sampah atau wangi parfum, tergantung gitu loh. Jadi jawaban aku adalah itu bener banget. Nggak usah merasa bersalah tiba-tiba kamu ngilang. Kita ini hidup sudah banyak masalah. Tahu-taunya nanti kalau kamu sudah main perasaan, akhirnya kamu suka beneran, akhirnya kamu bisa mengorbankan diri kamu dalam arti udahlah gue udah cinta jadi buta kan, akhirnya kamu sendiri yang jadi menderita. Oke, bagus, udah nggak ada rasa bersalah, nggak, itu bener, tinggalin orang seperti itu. Kita kan cari suami yang istilahnya bisa menjadi imam yang baik dengan background yang oke gitu kan. Jangan ada background kriminal mengerikan gitu. Ya, segitu jawaban aku. Jadi hati-hati. Besok-besok kalau misalnya cari bule, kamu pinter juga ya kan, buat super-super yang lain tuh kan, kalian kalau kalian misalnya kenal sama bule, tahu namanya, boleh di googling, siapa tahu itu ada record kejahatan mereka. Oke, googling juga tuh, misalnya namanya Antonio Bernandez, coba cek bener nggak ada
kasus kriminal yang pernah dia lakuin, atau jangan-jangan serial killer kan dia kan, mengerikan. Itu bagus juga loh, makanya aku angkat ini. Kamu bener-bener cewek smart, kamu pintar dalam mencari itu, kamu kayak detektif kan, keren banget. Aku suka sama cara-cara seperti ini. Bukan karena kita curigaan sama orang, bukan. Kita kan pengen sesuatu sebelum kita mulai itu aman kan. Oh, aku juga punya cerita. Jadi aku punya temanku ini dimana dia suaminya anggota dewan, guys. Suaminya anggota dewan. Dia pernah undang aku waktu itu makan di hotel karena mereka lagi buka, suami istri ini lagi check in di hotel kan. Aku diajak breakfast di hotel mewah bintang 5. Ya aku datang dong ya kan, makan breakfast, ngobrol gitu kan. Terus setelah aku ngobrol-ngobrol, yaudah kita ke atas yuk, katanya dia bilang. Kita ke atas, bukan aku sendiri, aku sama temanku lagi. Dia ada suaminya juga gitu. Suaminya asik banget orangnya ya kan. Pada saat kita udah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mereka bilang, ya udah kalian di dalam aja, nanti saya mau pergi sebentar ya, mau ke bank, dia bilang kayak gitu. Karena kan gue masih banget polos, lucu, imut-imut kan, nggak ngerti apa-apa. Udah gitu, berapa lama, setengah jam atau 1 jam kemudian suaminya ini pulang bawa duit dong. Berapa, tebak-tebak? 1 juta, 2 juta? Enggak, 1 kantong segini duitnya. Selalu tahu itu, kalau nggak salah dolar kali apa, gue nggak tahu. Uangnya sekantong begini tuh. Berapa coba segitu ya kan? Itu masih kira-kira 7 tahunan yang lalu tuh. 2 kantong kalau nggak salah, ya kan. Suaminya datang, gua nggak tahu itu apaan kan, di kantong dipakai plastik hitam kan. Nah, uang itu dilempar sama gue lagi bercanda-bercanda karena mereka orangnya asik banget bercanda. Ini nih Intan katanya, jebret. Wih, apaan sih, berat banget pikir gue gitu kan. Kaget lah gue kan ngeliat duit segini ya kan, dari bank segini banyaknya ya kan, sampai gue gini-giniin, ya ampun ini duit banyak banget sih, ya ampun gitu kan. Langsung kan otak materialis gue keluar, aduh kalau gue belanja gue enak banget ini ya, nggak pakai nawar-menawar. Masih terkaget-kaget ngeliat duit segitu banyaknya karena cash. Kalau di tabungan kan itu udah biasa, ini cash, ngagetin kan, segini uangnya banyak banget. Sampai akhirnya butuh setelah gue sempet selfie ceritanya, selfie ini duit gue banyak banget, tapi aku nggak posting ya karena aku tahu itu bukan duitku, cuman kayaknya kaget aja ngeliat duit cash gitu banyaknya. Tapi sampai akhirnya beberapa lama kemudian, kayaknya nggak sampai 1 jam deh, aku jadinya tiba-tiba ada kayak bisikan ke kupingku gitu kan. Karena sebelum ada bisikan ke kupingku itu ada katanya dia suaminya sempat bilang, nanti ada orang yang mau datang, kalian masuk dalam aja ya, jangan keluar, nanti ada pengawal yang ambil, katanya anggota dewan. Berarti kan gue berpikirnya di situ ada suap menyuap kan, pakai uang cash dikasih, kalau transfer mungkin ketahuan sama pihak BNN, bukan pihak KPK takutnya kan. Itu ada 2 bodyguard yang datang ngambil kita kan di dalam, dia buka pintu kamar doang kan, kamar hotel doang, karena hotelnya kan dia ngambilnya kan yang gede kan. Di situ akhirnya aku baru banget sadar, oh my god, God. Kalau seandainya gue ternyata bodohnya gue ini, gue pegang duit, gue foto-foto itu duit, ini orang anggota dewan. Tiba-tiba gue lagi enak-enak santai-santai, nggak maksud apa-apa, cuma diundang makan doang, santai-santai doang. KPK datang pakai yang namanya kamera, iya kan, pakai wartawan. Apa nggak malu gue ikut-ikutan ketangkep? Katanya sebagai, yang takutnya dibilang sebagai cabe-cabean sama om-om, padahal itu kan suaminya temen gue gitu kan, nggak ada niat apa-apa, cuma niat breakfast doang gitu loh. Nggak pakai lama gengs, nggak pakai lama gue langsung kepikiran aja, bisikan di kuping gue, Intan lo pulang, ini nggak worth it gitu. Karena kalau sampai KPK datang, KPK otomatis akan mencari yang namanya informasi dari lu, kesaksian lu, walaupun lu nggak terlibat, tidak ada pembuktian lu terlibat, lu cuman makan doang, cuman lu akan membuang-buang waktu lu misalnya di kantor polisi ditanya-tanyain gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk pulang, tapi sebelum gue pulang gue diajak makan dulu sama mereka untuk makan siang. Akhirnya abis makan gue langsung cabut pulang. Gue nggak mau berlama-lama, gue nggak mau walaupun itu duitnya banyak. Suaminya banyak banget duitnya guys, kalau ngasih tip aja bukan 50.000
20.000. Kalau ngasih tipnya lagi karaoke ngasihnya 500, 1 juta tip doang loh. Bayangkan kalian tip doang. Makanya kalau si abang itu datang kan, wah langsung itu orang yang dari depan pojok sampai ke sini tunduk semuanya kepalanya kayak raja. Kalau bisa makan begini lah, nyam kan banyak banget duitnya. Ya nggak ngerti lah itu duit apaan kan, cuman gue berpikirnya ini sangat-sangat mengerikan. Gue nggak mau ngambil resiko seperti itu gitu loh. Gue nggak cemburu dengan duitnya banyak seperti ini ya, karena kurang, itu bukan, it's not my business, bukan urusan gue. Cuman gue berpikir saat itu gue tidak mau terlibat, gue tidak mau nanti menjadi sorotan, padahal gue nggak ngerti apa-apa. Aku akhirnya pergi gitu. Buat kalian juga ya, hati-hati dalam misalnya ketemu bule macam kayak gini. Bener, cek dulu apa ada record kriminalnya. Kalaupun kalian dapat kasus kayak gue misalnya sama anggota-anggota gitu kan, diajak jalan atau kayak gini, apalagi gobloknya gue, keselnya gue, lu ngajak gue makan pas saat lu ngakuan transaksi, ya kan uangnya itu bukan 1 juta 2 juta tapi 1 plastik segini itu duitnya, bodyguard pula yang ngambil kan. Deg-degan jantung gue kan. Kalian hati-hati juga, karena bagaimanapun juga itu sangat beresiko gitu loh ya, bahaya. Gue berharap semua subscriber gue yang pecinta bule, be smart, jangan terlena mentang-mentang bulenya ngasih duit, tapi lo lihat ada record kriminalnya, kalian bisa menjadi mangsanya mereka loh. Untuk apa? Untuk mereka bisa tinggal di Indonesia melakukan transaksi seperti itu. Udah banyak kasus perempuan Indonesia yang ditangkapnya ada yang ditangkap di luar negeri pada saat membawa, ada yang ditangkap ke luar negeri di Indonesia pada saat dia mau ke ke bandara. Kan di bandara ini nggak kira-kira, kalian tahu nggak? Di bandara gue itu kenyang banget gue itu yang namanya airport. Bayangin, dari Indonesia ke Malaysia itu gue waktu hamil 1 sampai 7 bulan 2 minggu sekali gue terbang. Terus pada saat gue baru 2 tahun di Qatar, gue 6 bulan sekali terbang 9 jam. Iya kan? Gitu gue terbang sering banget, terbang ke sini sering banget. Gue tahu banget setiap negara punya prosedur yang berbeda-beda. Masuk Amerika jauh lebih susah. Di sini udah lu cek body kan pakai sinyal ini, sinyal itu, diperiksa lagi, buka kos kaki, buka ikat pinggang. Lo bayangin. Kalau waktu itu gue malah disuruh buka jaket, gue pakai jaket kayak gini nih guys, disuruh buka. Jadinya kan gue agak-agak malu kan. Ampun, gue suruh buka kayak begini nih. Disuruh buka loh, padahal gue perempuan juga gitu loh. Di Amerika lu nggak bisa yang namanya bawa-bawa bibit-bibit atau bawa buah, lu nggak bisa diambil. Lu nggak bisa, waktu itu gue bawa, padahal gue nggak bawa parfum loh, gue bawa minyak kayu putih, namanya juga anak-anak, tapi salah, minyak kayu putih gue segini karena gue pikir kan nanti bisa bertahan lah sekitar 3 bulanan. Diambil juga ya kan, karena peraturan di airport itu berbeda-beda. Jadi jangan kalian berpikir, nggak ketahuan kok, gue masukin nanti obatnya misalnya narkoba ke dalam celana dalam gue. Atau ada juga ibu-ibu yang dimasukin ke ininya dia kan, ke sanggulnya dia. Emang kalian pikir tidak ada yang namanya apa tuh? Untuk sinyal pemberian narkoba apa enggak? Pertama kali gue ke Amerika semuanya gue lolos. Memang lolos. Rupanya pas tes terakhir mau masuk itu, kita mau keluar, ada lagi misalnya dari sini sampai situ tuh ya, kira-kira 50 meter gitu. Kalian tahu gue harus jalan sendiri-sendiri. Polisinya bilang harus jalan sendiri-sendiri. Nanti gue jalan, ada polisi juga jalan bawa anjing herder gitu loh. Karena si anjing herder ini sudah dilatih yang namanya penciumannya dia gitu. Jadi oke, gue contohin. Jadi pada saat gue jalan kayak gini, ya kan gue jalannya kan kayak gini kan, ada polisi juga di samping gue plus sama anjingnya. Nanti anjingnya gituin gue, ya kan, takutnya ternyata gue ada bau-bau narkoba lewat mesin semuanya gue aman, tahu-tahu mungkin ada di gue atau kayak gimana kan. Jangan berpikir mereka bego loh, mereka punya alat-alat canggih. Hati-hati, kalaupun kita tidak mau, tapi ada aja orang yang mengambil kesempatan dari kita. Jadi untuk mencegahnya itu kita harus yang namanya menjaga diri kita masing-masing. Aku pun pada saat misalnya gue ke luar negeri ya,
gue keluar negeri, gue tidak pernah mau dititipkan tas, gue tidak pernah mau, karena ada kasus di mana waktu itu orang bule, ibu-ibu sampai kakek-kakek sama nenek-nenek, tahu nggak? Aku bilangin jangan kalian pura-pura, boleh baik, tapi hati-hati di bandara ini, hati-hati. Ada seorang nenek sama kakek itu lagi di airport, ada seorang katanya cowok bilang bentar ya, om, pak, bapak, ibu-ibu misalnya orang bule ya. Gue mau pergi ke toilet sebentar ya, katanya, pegangin tas gue sebentar, gue mau ke toilet soalnya gue nggak bisa bawanya berat. Namanya orang tua kan, itu kalau nggak salah udah umur 70-an, ya sudah nggak apa-apa. Tahu-taunya ada anjing herder yang nyium ya kan. Orang tua ini bilang ini bukan punya gue, ini ada orang ternitip kencing, dia tidak berbukti gitu loh. Mana orangnya, kenapa ada di sini? Tuh lu bayangin, masalah, padahal cuma nitip ketemu di airport doang, bayangin, ngeri kan? Ada lagi yang waktu itu abang ipar gue pernah bilang, iya kan, dia bawa-bawa tas ransel, ada orang di sampingnya dia katanya. Ya kita santai-santai aja, namanya mungkin airport santai-santai aja. Pada saat pemeriksaan masuk itu tas, itu orang ditangkap karena kenapa? Dia tidak tahu di dalam tasnya itu, ranselnya itu dibuka sletingnya dimasukin narkoba. Tuh, lu bayangin, jadinya kan polisi mana tahu sih? Emang dia percaya ini bukan punya lo? Kenapa ada di tas lo? Polisi taunya begitu. Kecuali ada CCTV yang membuktikan. Jadi dimanapun kita berada, selalu yang namanya ada kejahatan. Jadi kalau tip kalian, kalau yang suka traveling ke luar negeri atau kemanapun kalian traveling, apalagi namanya udah di airport, itu sistem keamanannya sangat-sangat tinggi. Tas ransel, ya bentar. Oke, jadi tas ransel nih kayak begini kan. Kalau kalian kan ini kalau disletingin dibuka gini kan gue nggak pernah tahu kan dibuka sama dia. Jadi gue kalau ke airport, gue selalu tas gue ini ada di sini. Gue nggak mau tas gue dipegang sama siapapun atau gue masukin ke belakang, tidak mau. Paling tidak gue harus melakukan seperti ini. Ini jadi bahan pelukan gue. Gue nggak boleh ada yang pegang tas gue. Padahal kan isinya cuma paspor doang ya kan. Terus sekalipun gue harus bawa bagnya yang bisa dimasukin ke kabin, itu harus misalnya gue lagi duduk, itu ada di kaki gue jadi kaki gue selonjorin kayak gini, jadi gue ada di kaki gue gitu loh. Anak-anak harus ada di kiri, ada di kanan, tidak boleh kemana-mana. Ke toilet anak-anak gue harus diikutin, ya kan? Berbahaya, ngeri. Waktu beberapa tahun yang lalu gue bilangin sama kalian ya, itu ada di berita, mungkin kalian dengar atau gue nggak tahu. Seorang ibu-ibu lagi belanja enak-enak tuh ya kan, anaknya di samping dia hilang. Kamu tahu anaknya hilang di samping dia, tapi langsung dia lapor yang namanya sama security langsung pakai kontak semuanya, mall itu ditutup, detik itu juga ditutup, jadi tidak ada yang bisa keluar kan. Akhirnya kamu tahu apa yang terjadi? Anak yang diculik ini, yang kecil ini, diganti baju dong sama penculiknya, dibotakin rambutnya di toilet, digendong gini, dikasih obat tidur biar dia tidur, digendong nggak ketahuan. Tapi puji Tuhan, itu penculiknya ketahuan loh, ketangkep. Tapi dalam kondisi anak itu sudah tidur, anak itu udah ganti baju, anak itu dibotakin supaya tidak ketahuan. Guys, tindak kejahatan ada di mana-mana. Beware, hati-hati. Kalian harus yang namanya kita, kamu, aku juga, kita semuanya harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi korban. Kejahatan terjadi bukan karena keinginan si pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Oke, itu tindakan-tindakan mana yang gue kasih tahu itu nyata ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semakin hati-hati, apalagi kita jalanin sama cowok asing yang kita tidak tahu bobot bibit bebetnya dia ya kan, apakah dia baik atau tidak. Tetap berdoa dan waspada, jangan percaya begitu aja. Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau kalian suka, kalian boleh like, subscribe, and comment. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Bye bye, I love you.